dark cherry, blueberry, Concord grape, pomegranate, and acai berries. We've blended these 5 superfruits into one refreshing, powerful, and delicious supplement. Reserve. Each fruit in Reserve was specifically selected for its antioxidant level, nutrition profile, and great taste, and then boosted with aloe vera, grapeseed, and green tea extracts, and Reserve's most influential ingredient, resveratrol. This heart-friendly polyphenol has been the subject of decades of research and gained a worldwide reputation. Proven protection. CAP-E laboratory tests showed that Reserve may enter and protect red blood cells from free radical damage. Reserve is the perfect combination of 5 superfruits, heart-friendly resveratrol, and other scientifically studied ingredients into one refreshing, powerful, and delicious supplement. Reserve. It's vitality reserved for you. Makanya pada saat saya mau menjalankan ini, saya kan harus belajar dulu apa sih sebenarnya yang ada di dalam produknya ini, sehingga saya baru yakin, baru saya mau gitu loh. Karena buat saya ini adalah akan yang saya pakai sendiri, kemudian keluarga sendiri, dan juga akhirnya merembet ke teman-teman, ke saudara yang lain, bahkan ke pasien-pasien. Makanya saya harus tahu juga. Nah saat ini saya juga hanya mau sharing, karena itu semua sudah banyak penelitian-penelitian ada di, kalau mau tahu tuh tinggal ketik aja resveratrol, nanti keluar tuh semua penelitian-penelitiannya. Makanya saya agak confident juga bahwa produk ini tuh adalah bagus. Oke. Ini yang akan kita bahas mengenai the power of resveratrol. Jadi kekuatan resveratrol itu sebenarnya di mana, ya kan? Nah, Ibu, Bapak bisa bayangin nggak? Kita nggak kebayangkan bahwa banyak sekali uang-uang negara yang keluar hanya untuk urusan ini, untuk penyakit. Di sini kita sebutnya adalah penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif itu adalah penyakit yang karena kerusakan dari sel, biasanya disebabkan karena proses penuaan dan maupun lifestyle. Zaman dulu Indonesia itu kita berkutatnya dengan penyakit-penyakit infeksi. Penyakit infeksi itu contohnya adalah TBC. Dulu kan tinggi sekali. Kemudian penyakit tifus, penyakit diare, penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Tetapi berjalan dengan waktu, itu bergeser penyakit-penyakit infeksi. Walaupun belum habis, infeksinya tetap masih ada. Tapi sekarang ini yang mendominasi untuk pembiayaan kesehatan di Indonesia adalah penyakit degeneratif. Bisa bayangin nggak? Jantung ini itu kasusnya per tahun tuh 115 juta. Dan keluar biayanya 8,2 triliun. Ini kan gede sekali. Kalau kita bikin uang ini untuk pembangunan, bisa bangun jalan tol berapa kilometer kan, bisa bangun pelabuhan atau apapun lah ya. Tapi ini hanya untuk keluar dengan biaya penyakit, kemudian cancer, stroke, gagal ginjal. Ini semuanya nih memakan biaya yang sangat besar. Makanya kenapa BPJS bisa jebol juga gitu loh, kalau semuanya nih terus-terusan makin meningkat. Nah gimana nih usaha kita supaya tidak terus-terusan biayanya besar? Karena ini sebenarnya penyakit degeneratif itu bisa dicegah dengan cara memperbaiki lifestyle kita. Nah lifestyle kita itu kan bisa dari cara hidup tuh, bisa dari makanan, bisa dari environment, dari polusi, itu kan bisa kita hindarkan, ya kan? Nah sebenarnya apa sih ROS? Jadi penyebab atau kejadian tadi penyakit-penyakit yang membawa biaya tinggi, ini nih cikal bakal atau biang keladinya sebenarnya ini nih, ROS. ROS itu adalah
respirasi oksigen spesies. Jadi dia tuh adalah sebuah sifat ya, jadi sifat dari molekul yang reaktif di dalam tubuh, tapi dia akan merusak sel kita. Kan kita ini sebenarnya kan terdiri dari berbagai organ. Organ itu terdiri juga dari berbagai sel. Nah, si ROS ini adanya tuh rusaknya di tingkat sel. Bisa bayangin nggak kalau selnya rusak, otomatis organnya akan rusak juga kan? Organnya rusak berarti kesehatan kita juga akan terpengaruh. Nah ini adalah ROS itu adalah zat yang punya elektron nggak berpasangan. Artinya kayak oksigen yang luntang-lantung gitu loh. Kalau oksigen itu berpasangan dengan unsur H, dia akan menjadi air, itu aman. Tapi dia nggak punya pasangan, sehingga dia mencari pasangan dari elektron di sebelahnya. Dengan dia mengambil elektron, berarti sel yang ada di sebelahnya itu akan rusak. Nah dia tuh jadi kayak greedy gitu ya. Dia ngerusak sana, ngerusak ke sini. Akibatnya semua organ dan fungsinya juga rusak. Nah dia jadi tadi ya bergerak kemana-mana. Jadi banyak sekali organ yang rusak. Jadi contohnya gini, kalau orang terkena penyakit jantung, awal-awalnya mungkin bukan karena penyakit jantung, tetapi karena kerusakan dari pembuluh darahnya. Pembuluh darahnya rusak, itu biasanya yang dikenai itu endotelnya, jadi lapisan dari dinding si pembuluh darah. Karena Tuhan itu menciptakan pembuluh darah itu untuk 120 tahun. Tapi karena lifestyle kita itu jadi mendek gitu loh, jadi rusak. Dengan cara adalah terbentuknya plak-plak dari aterosklerosis gitu kan. Begitu dia rusak, fungsinya juga akan rusak. Dari 120 tahun yang diciptakan oleh Tuhan, angka harapan hidup manusia di Indonesia itu sekitar 70 tahun. Tapi angka harapan sehat itu 60 tahun. Berarti 10 tahun itu adalah bolak-balik ke rumah sakit. Nah kita mau nggak seperti itu? Kan nggak mau. Kita kan maunya tetap sehat sampai usia tua lah ya. Terus jadi radikal bebas ini akan merusak segala hal. Kok nggak bergerak? Nah, ini yang tadi saya bilang ROS ini merusaknya dia dalam bentuk bisa mengganggu proliferasi migrasi. Jadi kalau sel itu kan membelah di DNA. Nah dia mengganggu di sini, mengganggu juga dari apoptosis. Apoptosis itu adalah terutama untuk kasus kanker ya, untuk jadi dia berubah terus mati selnya. Proses inflamasi, proses matrix alteration itu jadi kalau tubuh ini semuanya kan dalam keseimbangan, jaringan. Nah di sini nih akan terjadi gangguan. Kemudian tadi ini saya bilang endotel disfungsi. Nah dengan adanya kerusakan endotel ini, pembuluh darah yang tadinya mulus kayak jalan tol mulai rusak-rusak, mulai kaku, sehingga terjadilah penempelan plak-plak kolesterol. Nah dia menjadi kaku, begitu kaku pada saat jantung memompa darah, harusnya kan si pembuluh darah kan akan begini ya, elastis. Tapi karena dia udah kaku, dia diam aja gini. Nah otomatis tekanannya akan naik. Nah kalau itu semuanya terjadi di pembuluh-pembuluh darah, terutama pembuluh darah jantung, makanya kenapa nggak heran akhirnya mesti pasang ring. Setelah itu bisa juga serangan jantung, tiba-tiba orang lagi jalan, bahkan yang terakhir kan pilot lagi bawa pesawat, tahu-tahu serangan jantung di udara, itu kan fatal banget gitu loh. Nah ini proses terjadinya, ini kita bayangin, ini sel yang normal, dia tuh mulus ya, sel itu kan ada inti sel, ada sitoplasma, cairan di sekitarnya, dan beberapa organel-organel di sekitarnya. Nah karena adanya aktivasi dari si ROS tadi, atau radikal bebas yang kita biasa kenal, maka terjadilah kerusakan-kerusakan, sehingga akhirnya sel-sel ini akan mati. Nah kalau udah mati, fungsinya kan pasti hilang. Ini kita contohin aja kayak apel yang bagus, yang masih mulus, tapi kalau dia sudah terjadi reaksi oksidatif, dia juga akan rusak.
Ini sama juga sel-sel ini analoginya seperti itu. Nah ini kalau kita mau lihat sel secara mikroskopik, ini kan kayaknya ribet banget ya. Ini sel tuh kayak ini. Yang penting adalah dia ada inti sel, ini ada DNA terdiri dari double helix. Jadi kayak strukturnya nih kayak jembatan-jembatan ini isinya adalah protein-protein, asam amino. Kemudian ini yang ada inti sel. Nah, di sini yang penting juga adalah adanya mitokondria. Mitokondria ini di dalam sitoplasma. Dia ini sebenarnya adalah pabriknya energi manusia. Jadi kita makan, metabolisme untuk menghasilkan energi kan, energi dalam bentuk glukosa. Nah, itu semuanya terjadinya di mitokondria. Kemudian ini ada lisosom, ada endoplasmic reticulum, ini semuanya nih punya fungsi masing-masing. Tapi kalau di sini yang saya tekankan adalah sebenarnya di mitokondria sama di DNA. Jadi semua kerusakan-kerusakan akibat ROS tadi itu terjadinya di mitokondrianya. Nah ini juga yang sama ya seperti tadi. Nah ini DNA-nya ini adalah inti selnya yang terdiri dari double helix. Kalau digambarin nih kayak gini nih. Nah ini isinya asam amino ini sebenarnya blue chip-nya manusia. Semua sifat-sifat genetik semuanya ada di sini. Nah kalau terjadi kerusakan dia akan hilang nih ceritanya nih. Ini kan double helix, ini bisa yang single. Tapi ini yang rusaknya di sini. Jadi ada asam amino yang hilang, bermutasi, rusak, mengakibatkan sel-selnya ini rusak dan fungsinya juga akan rusak. Makanya kenapa kalau dia bermutasi munculnya kanker, munculnya penyakit-penyakit degeneratif, itu karena rusaknya itu di sini. Nah ini sumber-sumber oksidan tuh yang tadi saya bilang, oksigen yang sendirian, yang nggak punya pasangan. Dia bisa dihasilkan oleh metabolisme. Jadi artinya gini, oksidan itu sebenarnya secara alami memang terbentuk dari orang normal. Kita sehari-hari ini, saya ngomong gini, kita berjalan, kita bekerja, itu sebenarnya terbentuk yang namanya radikal bebas. Tapi tubuh kita sama Tuhan juga sudah diciptakan punya mekanisme antinya. Jadi si oksidan dan antioksidannya ini jadi tetap seimbang. Sehingga tidak menimbulkan keluhan atau tidak menimbulkan penyakit. Tapi dengan bertambahnya usia, kemampuan dari sel untuk membentuk antioksidan sendiri itu makin lama makin berkurang. Dan yang dari luar itu makin bertambah. Contohnya aja kalau saya bilang, kita nih hidup sebenarnya udah hampir kayak di tempat sampah. Polusi udara udah gila-gilaan, air udah tercemar, ya kan? Makanan banyak sekali pestisida. Jadi yang alami-alami itu udah nggak ada. Jadi betapa kita bayangin tubuh kita ini diserbu oleh banyak banget yang namanya radikal bebas. Kesian nggak sih? Ya kan? Tapi sebenarnya itu kan bisa kita hindari dengan cara kita melakukan pola hidup sehat. Dengan mengatur makanan, dengan mengurangi stres, dengan contohnya ini yang bisa bikin tuh ya, salah satunya nih lack of sleep. Jadi kalau kita kurang tidur, ini akan terbentuk juga radikal bebas. Kenapa kita harus tidur tuh normalnya 7-8 jam? Karena di situ adalah proses penetralisir dari oksidan dan antioksidan, dia membentuk melatonin. Itu semua sebenarnya nih penyakit itu gara-garanya keseimbangan yang terganggu. Di mana-mana juga kan kalau ada hal yang negatif atau hal yang patologi itu karena tidak ada keseimbangan. Makanya kenapa sih Tuhan tuh menciptakan ada yin, ada yang, ada siang, ada malam, ya kan? Ada sedih, ada senang. Itu kan selalu berpasangan supaya seimbang. Nah kalau pasangan atau keseimbangan itu terganggu, terganggulah semuanya. Nih emotional stress, ini juga sangat membentuk free radikal bebas ini. Kemudian banyak lah ya radiasi, makanan, ozon yang udah bocor gitu kan. Terus pestisida, ini semuanya nih adalah yang dari luar. Tapi yang dari dalam itu karena metabolisme
dari tubuh kita sendiri. Jadi ada dua ya, radikal bebas yang dibentuk oleh tubuh sendiri dan yang dibentuk oleh dari luar. Nah ini juga yang tadi saya bilang kalau sel manusia itu membentuk organ sehingga kalau semua kerusakan ya ini mana yang dia dikenain adanya kronik bronkitis, ada asma, COPD, di pembuluh darah tadi saya bilang aterosklerosis, kemudian dia bisa menjadi hipertensi, imun sistem juga terganggu, sistem joint juga terganggu, joint itu sendi ya, dan semuanya multi organ termasuk kulit. Kulit itu juga kenapa bisa keriput? Itu kan karena sudah tidak ada kelenturan dari si sel-sel kulitnya sendiri. Kemudian juga ini jantung, awal-awal dia bisa dari karena pembuluh darahnya, termasuk dari brain. Brain itu kenapa orang kena Alzheimer, itu semua juga karena si ROS tadi yang jadi biang keladinya. Ya. Nah makanya tadi saya bilang, ini tuh adalah penting bahwa antara si antioksidan dengan oksidan itu harus seimbang supaya dia tetap begini deh. Karena kalau salah satunya ada lebih banyak, maka terjadilah ketidakseimbangan dan terjadilah kerusakan-kerusakan seperti ini. Nah sebenarnya obatnya atau penangkalnya ya dari si oksidan itu adalah antioksidan. Nah antioksidan itu adanya di mana sih? Nah, antioksidan tuh untuk mencegah si oksidasi ya. Dan paling banyak memang adanya di sayuran dan buah-buahan. Ini tadi contoh-contoh aja ya. Ya kenapa si apel jadi busuk, ini juga besi jadi berkarat, buah-buahan jadi rusak. Ini semuanya adalah karena proses oksidasi. Kok nggak berubah? Nah, yang kita mau bahas ini adalah resveratrol. Jadi resveratrol itu sebenarnya adalah antioksidan kuat yang bekerja untuk menangkal si oksidan yang nggak punya teman ya. Ini rantai kimianya kita nggak usah tahu lah ya. Nah, kenapa sih resveratrol? Resveratrol itu sebenarnya tahun 40-an ini sebenarnya udah ditemuin dari akar-akaran oleh bangsa Cina. Kalau Cina kan memang paling hebat ya untuk herbal, untuk ramuan-ramuan karena dia memang banyak sekali penelitiannya di sana. Kemudian tahun 90 resveratrol ini ditemukan oleh David Sinclair dari Harvard University. Jadi diteliti. Jadi makanya saya bilang ini resveratrol itu bukan kaleng-kalengan sebenarnya. Ini emang beneran sesuatu yang sangat bermanfaat ya. Kemudian tahun 97 mulai dilakukan eksperimen pada manusia. Kan sebelum ke manusia dia harus ke binatang. Nah ini tahun 97 mulai kepada manusia untuk kanker dan aterosklerosis sama obesitas. Tahun 2010 ini mulai diseminarkan di dunia kedokteran di Denmark. Kemudian kalau mau lihat ini ada sekitar 4.000 makalah mengenai resveratrol. Jadi kita bisa buka sendiri. Nah ini juga ada yang namanya French Paradox. Mungkin ada yang pernah dengar, ada yang belum ya. French Paradox ini adalah kita bisa bayangin nggak? Ini orang kurus, ini orang gemuk. Ini sebenarnya terjadinya tuh kenapa French? Karena orang Perancis. Kenapa di Perancis? Itu kan mereka makannya sebenarnya banyak daging-dagingan kan, kayak steak yang gitu. Tapi kenapa dia angka penyakit jantung, terus dia nggak ada obesitasnya sedikit, dibandingin dengan Amerika nih, yang makannya daging banyak, terus udah gitu semuanya banyak yang gemuk. Karena kebiasaan orang Prancis dalam penelitiannya itu adalah karena dia senang sekali minum wine. Jadi wine-nya itu kayak orang minum air putih kali ya, banyak banget gitu loh minum wine. Nah setelah diteliti justru wine itu yang manfaatnya paling banyak dan wine itu kan adalah dari anggur. Jadi anggur itu sebenarnya yang mengandung resveratrol tinggi, terutama adanya di kulit dan biji. Kalau kita kan biasanya bijinya dibuang kan, carinya yang nggak ada biji.
Padahal yang bagus ada biji, cuman ya kita udah dari dulu kebiasaan makannya kan nggak dimakan bijinya. Nah, apa sih sebenarnya manfaat dari resveratrol itu? Resveratrol itu sebenarnya banyak manfaatnya. Salah satunya nih adalah anti peradangan, aktivasi gen sirtuin, meningkatkan hormon seks, melindungi mitokondria yang pabriknya manusia ya untuk menghasilkan energi, meningkatkan koordinasi otot, meningkatkan konsentrasi, meningkatkan metabolisme lemak, mengurangi efek inflamasi. Ini semuanya ada dari si resveratrol. Nah, tadi dibilang kan aktivasi gen SIRT1. Jadi dalam tubuh kita nih, semua manusia punya gen SIRT itu ada 7, 1 sampai 7. Tapi yang untuk SIRT 1 sampai 3 ini yang gen untuk awet mudanya. Jadi yang untuk memperbaiki sel-selnya. Sehingga sel-sel itu tetap bagus, tetap berfungsi dengan optimal. Makanya kita sebutnya dengan gen awet muda. Makanya kalau di Junes kan kita lebih ke konsentrasi untuk sehat dan awet muda. Karena ini yang dipacu oleh si resveratrol. Jadi gen SIRT1 ini ibaratnya kayak kemampuannya tuh 100%. Yang baru kepake itu paling 5-10%. Sama kayak otak manusia. Otak manusia tuh kemampuannya tuh yang dipakai tuh cuma 10%. Jadi harus kita tingkatkan kan supaya dia tetap sehat, tetap awet muda. Makanya aktivasi dari gen SIRT1 ini dilakukan oleh si resveratrol. Makanya kenapa orang yang minum resveratrol itu kelihatan awet muda. Nah ini contohnya nih, dia akan menghasilkan enzim SIRT ini. Contohnya ini adalah nih yang monyet dengan tanpa aktivasi SIRT1, ini yang dengan. Jadi ini lihat bulunya tuh banyak banget nih. Sementara ini dia bulu-bulunya tuh banyak yang rontok-rontok gitu loh, kayak orang tuh gersang gitu loh. Tapi ini nih kayak yang subur. Ini perbedaannya. Kalau ini dikasih resveratrol, ini tanpa resveratrol. Nah ini juga SIRT1 itu diaktivasinya melalui adiposa tissue itu jadi jaringan ya. Dia akan meningkatkan lipolisis. Lipolisis itu adalah pemecahan lemak. Sehingga lemak profilnya juga jadi turun, jadi nggak gemuk. Karena dipecah sama si resveratrol. Kemudian juga dia meningkatkan sensitivitas insulin. Insulin itu adalah organ yang menghasilkan, organ pankreas yang menghasilkan si insulin. Jadi insulin itu akan memasukkan glukosa ke dalam sel. Jadi contohnya kayak gini, ada truk ngangkut pasir, dia harus masuk ke rumah-rumah untuk pembangunan. Tapi dia nggak bisa masuk karena nggak ada si insulinnya. Sehingga truk yang dengan pasir itu akan terus aja lewat di jalan raya, muter-muter. Begitu diambil darahnya, diukur kadarnya tinggi. Karena nggak ada si insulin yang memasukkan ke dalam selnya, jadi yang nurunin pasir ke dalam rumahnya. Makanya di sini dia akan meningkatkan sensitivitas. Jadi kalau kita sakit diabetes, itu dikasih obat-obat itu sebenarnya lebih di ujungnya. Jadi dikasih obat untuk menekan gula darah. Nanti obat yang nggak ada dia naik lagi. Tapi dengan resveratrol ini dia diperbaiki di sel pankreasnya. Sehingga kalau sel pankreasnya udah membaik, dia menghasilkan si insulin, dia nggak perlu pakai lagi obat. Jadi si gula darahnya bisa terkontrol. Kemudian juga ini adalah sama ya, dia juga untuk lemak tadi. Kemudian kalau di cancer ini dia akan menurunkan, supresi, menekan pertumbuhan dari sel-sel kankernya sendiri. Dia juga akan merubah genomnya, jadi sifatnya. Sehingga terjadi juga triglycerol. Jadi aktivasi dari P53. Jadi kalau gini, si sel kanker itu ada yang namanya P53.
P53 ini akan diaktifkan oleh SIRT1. Nah, begitu banyak si P53, tapi P53 itu punya sifatnya bunuh diri, apoptosis, sehingga sel-sel kankernya akan mengecil. Kalau dia mengecil, nanti untuk operasi juga lebih mudah. Terus dia juga untuk bisa juga kalau masih nggak terlalu besar bisa juga hilang, ya. Nah, itu karena kelakuan dari si unsur P53-nya ini. Kemudian juga cell aging. Nah, cell aging ini adalah bekerjanya di telomer. Telomer itu adalah bagian ujung dari rantai DNA. Jadi kalau kita hidup nih, rantai DNA-nya makin lama makin pendek. Nah, makin pendek lama-lama ya mati kan. Nah, si telomer ini juga akan diperpanjang. Sehingga kenapa bisa untuk kasus-kasus Alzheimer, untuk kasus-kasus kerusakan di otak, pada pasien pasca stroke, itu di sini bisa kita manfaatkan di situ. Memang resveratrol di sini kita bilang bukan untuk obat, bukan menyembuhkan, tapi dia membantu proses degeneratifnya ini. Sehingga sel itu akan membaik dengan sendirinya. Ya, berarti ini kayak yang tadi juga menjaga keseimbangan, melindungi pembuluh darah dari kerusakan, melindungi DNA-nya. Ini bisa dicari kok. Ini banyak sekali literatur yang menceritakan tentang ini. Nah, sekarang resveratrol itu di mana sih didapatnya? Karena resveratrol itu juga kalau buat medis itu memerlukan dosis yang sangat tinggi. 2 gram, 3 gram, dan itu bentuknya biasanya juga tablet, kapsul. Kan kita malas banget ya minum-minum kapsul tiap hari gitu kan. Nah, makanya sekarang ini perbandingannya dengan si reserve. Nah, reserve itu dia mengandung resveratrol. Dan jadi juga secara natural bentuknya kan lebih enak ya dari bentuk gel. Orang mau kapan aja minum, tinggal sobek, tinggal diminum, nggak perlu effort yang besar lah. Nah, ini perusahaannya. Nah, ini juga formulanya yang di reserve itu kenapa bagus? Kalau saya bilang nih kayak juru masak kali ya. Juru masak kan punya bumbu-bumbu banyak nih. Nah, dia ini bisa meramu bumbu-bumbu itu dalam satu kesatuan yang mempunyai efek yang optimal. Jadi kalau di sini kan ada reserve itu kan mengandung anggur hitam, anggur merah, pomegranate, terus ada juga beri-berian, ada aloe vera, ada lidah buaya. Nah, itu diramu dengan dosis yang ya kita juga nggak tahu sih ya, tapi itu kan rahasia mereka perusahaan kali ya. Tapi diketemukan tuh dosis yang optimal gitu loh. Jadi saling menguatkan satu sama lain. Kalau kita makan anggur aja gitu, mau berapa kilo kita makan kan? Kan nggak mungkin. Terus kita mau makan delima, delimanya juga mesti delima yang import, mahal banget gitu kan. Nah, ini dia udah meramu semua antioksidan yang ada di secara natural di buah-buahan itu dijadikan satu dalam satu bentuk saset ini nih. Nah, ini kalau mau lihat secara garis besarnya ya cherry atau beri-berian ini ada fungsinya kelihatan nggak? Dibaca nggak? Bisa kelihatan nggak? Kecil ya. Tapi ini sih memang ada banyak ya. Ada medical actionnya, ini juga nanti sih bisa sih kalau mau di copy ya, kalau itu boleh aja. Nah, ini saya secara garis besar aja bahwa buah-buahan ini sangat bermanfaat sekali. Blueberry kalau kita makan mahal banget blueberry. Ini enggak? Dan enggak ada lagi di Indonesia kan? Makanya bersyukur banget sih saya udah ada gitu. Nah, ini green tea juga. Ini semua pokoknya intinya adalah antioksidan yang akan memperbaiki sel-sel yang mana yang rusak. Makanya nggak heran kalau tujuannya makanya tadinya adalah untuk diabetesnya. Terus nanti orangnya akan ngomong, dengan saya minum ini kok tiba-tiba saya bisa ke belakang tiap hari ya?
tadinya dia nggak ngeh gitu loh, dan itu nggak jadi masalah. Tapi dengan harusnya kan setiap hari kita ke belakang kan, tapi karena mungkin faktor ada kerusakan sehingga dia tidak bisa bekerja optimal, dengan dia minum resveratrol ini ikut diperbaiki si sel dari ususnya sendiri, sehingga dia akan terjadi penyerapannya lebih baik dan buang airnya juga lebih baik. Ini yang tadi anggur. Kemudian ini Promegade, ini D5, D5 ini juga antioksidannya tinggi sekali. Nah, ini acai juga ada di reserve. Ini juga aloe vera ya. Nah, antioksidan ini kita tuh ngetesnya pakai apa sih? Tahu ini tumbuhan atau buah-buahan ini mengandung antioksidan tinggi. Ini dengan oraks. Nah, oraks itu kita bisa lihat nih. Paling tinggi blueberry. Daya serapnya, bukan daya serap, antioksidan yang ada di buah-buahan itu untuk melakukan mengambil si oksigen yang sendirian, yang nggak punya pasangan. Nah, ini kemampuannya segini nih, 2.906. Ini yang kedua adalah grape. Ini Promegade, nah ini cranberry, terus yang lain-lainnya nih ya. Tapi ini paling tinggi itu adalah berry, kelompok berry. Makanya kenapa kita harus makan juga tuh berry. Nah, ini kandungan resveratrol yang dibandingkan dengan wine. Jadi kalau reserve itu kan cuma 30 mili kan, dibandingin dengan red wine yang 1 liter. Dia cuma 2,1 mg, sementara si reserve 186 mg. Jadi artinya 186 kali dibanding wine. Berarti kan tinggi banget. Nah, ini untuk ngetesnya adalah bagaimana daya serap si resveratrol di dalam tubuh. Dengan cup test, dia dalam 3-15 menit itu sudah sempurna diserap di dalam tubuh. Saya pernah nyoba, karena itu kan diceknya pakai lakmus ya. Jadi dia setelah minum, itu lakmusnya berubah dari asam menjadi basa. Nah, itu dalam waktu 3-15 detik. Menit. Jadi cepet banget. Begitu saya udah minum, tunggu nih 3-5 menit waktu itu. Terus saya saliva ludah, saya tetesin dengan kertas lakmus. Nah, itu yang dari merah berubah jadi biru. Artinya dia udah diserap di dalam tubuh kita. Makanya kenapa kalau minumnya itu harus didiemin dulu beberapa detik lah, supaya apa? Di sini kan di mulut ini kan ada enzim-enzim untuk pencernaan juga. Nah, dia bereaksi di situ dan dia menyerap dari situ. Nah, ini juga kalau ini ada sertifikat halalnya. Nah, itu aja yang bisa saya sharing. Kalau mau ada yang bertanya, mungkin boleh ya Bu Ivon ya. Dark cherry, blueberry, Concord grape, pomegranate, and acai berries. We've blended these 5 superfruits into one refreshing, powerful, and delicious supplement. Reserve. Each fruit in Reserve was specifically selected for its antioxidant level, nutrition profile, and great taste, and then boosted with aloe vera, grapeseed, and green tea extracts, and Reserve's most influential ingredient, resveratrol. This heart-friendly polyphenol has been the subject of decades of research and gained a worldwide reputation. Proven protection. CAP-E laboratory tests showed that Reserve may enter and protect red blood cells from free radical damage. Reserve is the perfect combination of 5 superfruits, heart-friendly resveratrol, and other scientifically studied ingredients into one refreshing, powerful, and delicious supplement. Reserve. It's vitality reserved for you.